Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan mulai menara doa kita hari ini. Mari kita siapkan hati yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari Bapak Ibu Saudara fokus Bapak Ibu Saudara kepada Kristus. Siapkan hati biar Roh Kudus jamah melembutkan hati Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang berada di ruang Holy Spirit. Mari kita siapkan hati kita. Kita menaikkan syukur kita bagi Dia. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kami mau menara doa ya Tuhan Yesus. Kami mau bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Basuh kami ya Bapa. Layakan kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biar kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Mari jamah kami ya Bapa. Jamah kami ya Allah kami. Kami rindu akan Engkau ya Bapa. Kami haus akan Engkau Yesus. Mari masuk. Mari masuk di dalam hidup kami ya Bapa. Penuhi kami ya Allah kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi Allah yang baik. Kristus Yesus Tuhan kami yang baik. Mari datang peluk kami Bapa. Mari datang tinggal di dalam kami Yesus. Berkatalah
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari semuanya sama-sama dari awal kita ulangi lagu ini, nyanyikan. Lihat hatiku dengan hadir-Mu. Oh, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Yesus, bawaku dalam hati-Mu. Yesus, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari semua nyanyikan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Di dalam kekudusan-Mu, bawaku suara-Mu, oh Tuhan, di tempat
penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan Yesus, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam
Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Sama dari awal kita nyanyikan bersama. Dengan apaku membalas kasih yang ku terima, darimu. Dengan apaku membalas cinta. Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mari dengan segenap hati lebih dalam lagi kita menyembah Dia dari awal sama-sama. Dengan apaku membalas kasih yang ku terima, darimu. Dengan apaku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Setia, kami selalu naikkan syukur kami bagimu Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur hanya bagimu. Mari semuanya lebih dalam lagi sembah Dia. Kau Bapakku yang setia.
Hadirat ya Tuhan yang mengubahkan kami, yang mengubah hidup kami, yang menyegarkan jiwa kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu salah satu daripada kebaikan Tuhan, Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menyegarkan jiwaku Tuhan. Oleh karena itu Kau lihat hati kami Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinmu dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti menara doa online ini Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu yang hadir di Holy Spirit Room ini. Aku berdoa karena Engkau Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Engkau janji ya Tuhan, Engkau akan menyegarkan daripada jiwaku. Hari ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami gangguan dalam pikiran mereka, perasaan mereka. Mereka sulit mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tepat ya Tuhan. Mereka mengalami stres, depresi ya Tuhan. Mereka mengalami gangguan jiwa, gangguan tidur. Apapun itu ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan. Memulihkan jiwa mereka. Menyegarkan jiwa mereka. Dan memulihkan hidup mereka ya Tuhan. Aku berdoa apapun keadaan mereka hari ini. Semua mereka yang mengalami keadaan yang terjepit Tuhan. Hari ini kami mau katakan kami mau menolak segala roh ketakutan dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Yang melampaui segala akal itu. Beri kami hati ya Tuhan. Untuk bisa dekat dengan Tuhan. Sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu. Ketika Engkau berbicara kepada kami. Firman-Mu ya Tuhan menumbuhkan iman kami. Terima kasih dan iman inilah yang memberikan kami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku berdoa Tuhan anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali. Shalom saudara.
Bagaimana kebaikan Tuhan membebaskan kita dari rasa bersalah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga apa? Ia menyegarkan jiwaku. Nah, hari ini saya akan bahas tentang ia menyegarkan jiwaku. Salah satu daripada kebaikan Tuhan, yaitu apa? Tuhan menyegarkan jiwa kita. Apa artinya? Ia menyegarkan jiwaku. Nah, Alkitab saudara mengatakan bahwa manusia itu terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jiwa adalah salah satu dari bagian diri manusia. Nah, saya akan bicara tentang jiwa, saudaraku ya. Jiwa itu terdiri daripada 3 bagian. Ya, pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita. Bagaimana kita berpikir, itulah jiwa. Merasa, itulah jiwa. Ya kan, bagaimana kita membuat pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan, itulah jiwa. Jadi jiwa menentukan siapa diri kita yang sebenarnya. Itu jiwa, saudara Kristus. Nah, kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu sangat penting. Dan Tuhan tahu. Ini kebutuhan kita, saudara Kristus. Ya kan? Penting sekali. Kenapa? Ya kan, kesehatan penting. Ya karena jiwa ini akan menentukan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita ini orang baik-baik saja? Orang yang sehat? Atau orang yang tidak baik-baik? Ya kan, orang yang tidak sehat? Ya kan, orang benar? Atau orang jahat? Saudara, ini dilihat dari jiwa ini, saudara Kristus. Kesehatan jiwa itu penting, tetapi sayangnya jiwa kita, maksudnya pikiran kita, perasaan kita, ya saudara, kemampuan kita untuk mengambil keputusan. Saudaraku, ini mudah sekali saudara mengalami gangguan. Yang kita sebut gangguan jiwa atau kerusakan. Saudaraku, ya kan? Nah, Mazmur 23, Tuhan berkata, ia menyegarkan jiwaku. Enggak selalu loh kita punya pikiran-pikiran yang jernih. Sering pikiran kita bisa kacau. Kemana-mana. Enggak fokus. Ada yang punya pikiran negatif, pikiran yang jahat. Pikiran yang kotor. Pikiran-pikiran sombong, pikiran-pikiran. Semua ini pikiran. Saudara, itu bisa terganggu. Saudara terus. Dan Tuhan tahu kita butuh yang namanya jiwa yang segar. Dia bisa berikan kita pikiran yang jernih. Ya kan saudara, kalau kita punya pikiran yang jernih, saudara, dampaknya kehendak. Kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang cermat dan cerdas. Jiwa kita bisa rusak, bisa mengalami gangguan. Bukan cuma di pikiran, perasaan. Saudaraku, perasaan yang terluka, perasaan yang kacau, atau tidak lagi punya perasaan. Itu juga gangguan jiwa namanya, saudaraku. Ya, udah gak semangat segala macam, itu perasaan, itu gangguan. Nah, Tuhan mau segarkan, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan. Katakan amin. Kadang juga kita udah soal kehendak. Berapa banyak orang udah, aku udah gak mau apa-apa lagi. Udah males dah. Bicara kehendak, ini gangguan jiwa dalam kehendak. Ini bicara tentang apa saudara? Saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Tetapi saudara tidak lakukan. Malah sebaliknya, kita melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Itu kan gangguan jiwa. Contoh, kita tahu ini salah kok. Tapi nikmat. Gak bisa kita hindari. Itu gangguan jiwa. Gangguan dalam jiwa dalam bagian mana? Kehendak. Tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Memilih keputusan yang benar. Saudara, contoh orang-orang kecanduan. Kecanduan judi. Orang yang kecanduan judi dia tahu kok. Seharusnya dia gak berjudi. Tapi dia gak bisa tidak berjudi. Nah ini gangguan jiwa dalam bidang kehendak. Saudara ngerti?
orang yang kecanduan narkoba. Dia tahu narkoba itu ujungnya kalau nggak mati ditangkap polisi. Kalau nggak di penjara, ke kuburan. Tapi dia nggak bisa. Itu gangguan jiwa, saudara. Kita pikir orang gangguan jiwa itu adalah orang yang ada di jalan-jalan, yang ngomong sendiri. Tidak. Tidak, saudaraku. Nah, Mazmur 23, ini Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurang aku. Dia mau cukupi segala kebutuhan kita. Termasuk, saudara, kebutuhan. Kita butuh punya pikiran yang jernih, bukan pikiran yang kacau sampai kita gak bisa tidur. Kita butuh punya perasaan yang tenang, perasaan yang benar. Bukan perasaan yang pura-pura baik. Tapi ngegrogotin kantong orang, menipu sini, tipu sana. Nah, perasaan gak bisa pura-pura baik. Saudara Yesus, ya kan? Kita butuh perasaan yang benar. Tuhan tahu kita juga butuh. Apa saudara? Kemantapan, keteguhan hati untuk mengambil keputusan. Katakan amin. Kita tahu ini salah. Kita punya kekuatan untuk tidak ambil keputusan itu. Tidak melakukan itu. Amin saudara. Amin. Nah, saudara tahu bahwa, ya kan? Apa sih yang menyebabkan gangguan dan kerusakan buat jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak? Saudara tahu apa? Tuhan pada waktu berkata, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan mau berkata begini, aku akan menyegarkan jiwamu. Aku akan memulihkan pikiranmu. Aku akan memulihkan perasaanmu. Aku akan memulihkan kehendakmu. Kalau aku memulihkan jiwamu, aku akan memulihkan hidupmu. Hidupmu akan dipulihkan. Banyak orang berpikir bahwa kapan ya keuangan saya bisa pulih, kesehatan saya bisa pulih, hubungan rumah tangga saya bisa pulih. Kapan Tuhan doanya? Tuhan mau pertama-tama dia mau segarkan dulu jiwa kita. Pulihkan dulu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan gangguan jiwa atau kerusakan bagi jiwa kita yaitu kita menolak mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menolak mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, hal itu berarti saudara hidup dengan menyimpan dosa dan kesalahan. Saudara hidup dengan beban, rasa bersalah dan rasa terhukum. Jadi rasa bersalah itu ada satu sikap yang menolak. Untuk mengakui itu dosa, itu salah. Sebaliknya, saudara simpen itu. Dosa dan kesalahan itulah yang saudaraku sikap rasa bersalah. Ya. Rasa benci dan dendam itu berhubungan dengan orang melakukan kesalahan sama kita. Kita bisa punya rasa benci dan dendam, itu yang bikin kita juga sakit jiwa. Tetapi rasa bersalah dan rasa terhukum itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Atau melanggar perintah Tuhan. Kita sesungguhnya kita mengalami kedua-duanya. Saya ingin mengingatkan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat lebih menghancurkan hidup kita. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat merampas sukacita keselamatan kita. Lebih daripada hidup dengan beban rasa bersalah. Dengan kata lain, hidup tanpa pertobatan. Ada banyak orang memiliki konsep berpikir yang salah tentang Tuhan. Sehingga mereka tuh hidupnya dengan rasa bersalah. Mereka pikir Tuhan tuh senang untuk lihat kita hidup dengan rasa bersalah dan terhukum. Nah, habis kau. Ini pemikiran yang salah, saudaraku. Tuhan tidak menghendaki kita hidup berbeban berat dengan memikul rasa bersalah. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dengan rasa bersalah seumur hidup. Kenapa kita hidup dengan rasa bersalah? Karena kita takut datang ke Tuhan. Kita takut kalau kita datang dan akui salah kita.
Tuhan udah bawa palu gada untuk hajar kita. Padahal kita sudah tahu bahwa Tuhan mengembalakan kita dengan tongkat dan gada. Gada itu untuk musuh. Tongkat untuk domba. Kita sudah bahas. Saudara, kita pikir kalau kita udah salah ini gada. Tuhan gak pernah pakai gada, palu gadanya ini. Saudara, untuk domba-dombanya. Kalau kita datang, itu yang membuat. Saudara Kristus, Tuhan tuh gak mau kita hidup memikul dengan rasa bersalah, saudara. Buktinya, Tuhan menciptakan tubuh kita bukan untuk memikul rasa bersalah. Buktinya, itu bukti. Kalau saudara hidup dengan rasa bersalah, tubuh kita ini cuma mampu, saudaraku, memikul rasa bersalah selama 5 detik. Saya bisa bayangin tuh kalau orang dengan alibi apapun, saudara, membunuh orang. Saudaraku, Yesus, dia bisa buang semua alat bukti, dia bisa buat segala macam. Tetapi yang di sini dia gak bisa simpen rasa bersalah itu. Karena Tuhan beri kita hati nurani. Kita bisa sembunyikan semua dosa dan salah kita kepada istri kita, suami kita, keluarga kita, anak kita, sahabat kita, pendeta kita, semua orang. Tapi kita gak bisa simpen, sembunyikan dosa kita kepada Tuhan dan kepada diri kita. Karena roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelimuti. Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Coba kita buka Amsal 20:27. Tadi yang saya sudah sebutkan, saudara. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 20 sampai ayat 27. 1, 2, 3. Roh manusia atau hati nurani, terjemahan dalam bahasa Inggris hati nurani, adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi gini saudara, hati nurani ini pelita. Pelita kan nggak selamanya bisa nyala. Sepanjang pelita ini bisa nyala, pelita ini masih berfungsi. Menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Atau menerangi hidup kita. Tapi ketika saudara pelita ini sudah padam, orang tuh udah nggak tahu yang mana salah, yang mana benar. Yang salah dia bilang benar, yang benar dia bilang salah. Itu orang yang pelita Tuhan, hati nuraninya sudah padam. Saya berdoa sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Saudara jaga di pelita Tuhan ini. Katakan amin saudara. Roh manusia atau hati nurani ini. Saudara, nah sekarang saya akan secara cepat menjelaskan begini saudaraku. Tentang rasa bersalah ya. Apa dampak dari sikap seseorang yang hidup dengan rasa bersalah? Apa dampaknya buat kita? Saya mau ngomong gini, kita harus selesaikan, tanggalkan beban rasa bersalah. Seperti kita menanggalkan kekhawatiran kita. Kemarin kita bahas. Bagaimana cara menanggalkan ketakutan, kekhawatiran? Caranya apa? Saudaraku, kita nyatakan apa yang kita khawatirkan dan takutkan. Sama, kita omong sama Tuhan. Aku sudah salah. Apa kesalahan kita? Aku tipu dia Tuhan. Aku sebenarnya tidak mampu untuk bayar utang dia. Tapi saya bilang utang itu kan nipu. Salah satu itu mungkin pencurian. Mungkin dusta. Apapun. Saudara, mungkin kita tiba-tiba pelita Tuhan, hati nurani berbicara kepada kita. Kamu sombong. Kamu sudah melukai sesamamu. Hamba Tuhan, sesamamu, saudara seiman. Kita dengan keputusan kamu dekat. Saudara, kita bisa ngomong ke Tuhan, ini aku salah Tuhan. Ampuni aku. Atau kita benci sama seseorang.
kita dendam sama dia, itu kan dosa di hadapan Tuhan. Ini harus diakui. Nggak bisa. Tuhan, aku benci sama si A. Benar-benar benci. Sakit hatiku, dendam waktu dia. Aku tahu ini salah Tuhan, aku tahu salah. Aku tidak mau simpan kebencian. Aku tidak mau simpan dosa ini. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Sekarang Tuhan berikan aku damai sejahtera-Mu dan lepaskan aku dari dosa dan kesalahan ini. Apapun saudara, saya ini kasih contoh, apapun. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk kita, itu sebenarnya bukan kebiasaan. Tapi itu kesalahan dan dosa yang kita buat. Yang kita nggak sadar itu melukai orang. Buka, makanya harus pelita ini harus terangnya harus benar-benar terang. Beneran. Dengan isi saudaraku. Ya kan? Nah sekarang saya bahas saudaraku. Itu cara menanggalkannya. Lalu minta damai sejahtera Tuhan turun. Kebuat kita saudaraku. Ya, katakan amin. Dari situ saudara hidup dah lega. Tapi kalau kita tolak, aku menolak untuk mengakui salah saya. Oh saya gak salah kok. Oh bener kok emang harus seperti ini. Demi untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Misalnya, contoh misalnya. Saya harus lakukan ini, itu. Tapi itu melukai orang lain. Yang penting kan aku bisa untung. Bodoh amat orang lain rugi. Aku yang penting gak salah. Bisa kita ngomong kayak gitu. So kita coba pendem ini. Ada banyak orang rasa bersalah itu dikecil-kecilan, dirasionalisasikan. Atau dikecil-kecilan gitu aja kok salah. Tidak, saya ingin bagikan pada saudara apa dampaknya. Kalau Tuhan berkata ini salah, ini dosa, itu tutup doa. Kita mau ngomong apapun. Di sini akan kerja. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, karena istilah pengakuan itu kata Yunaninya homolageo. Homolageo itu kata pengakuan, mengakui. Artinya apa? Homo itu ada sama, kayak homoseks itu sesama jenis, sesama seks. Homogen sama gennya. Lageo itu bahasa. Jadi Tuhan bilang apa, bahasa Tuhan apa, kita setuju dengan Tuhan. Itu namanya pengakuan. Katakan namanya saudaraku. Jadi saudaraku, orang yang menyimpan rasa bersalah adalah orang yang tidak pernah mengakui dan setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, apa dampaknya? Pertama, ketika kita hidup dengan rasa bersalah, kita cenderung akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena ketika kita hidup dengan rasa bersalah, ya kan? Dengan baik saudaraku. Sebab kita gak akan pernah bisa mengambil keputusan yang cermat dan cerdas. Ya, kita hidup dengan rasa bersalah itu, kita coba untuk menyangkali, itu kan gak salah. Atau kita pura-pura, tentramkan hati kita. Dengan menutupi rasa bersalah. Lalu kita berpikir, ya kan saudara Yesus, aku mau kubur deh masa lalu aku. Tapi tidak pernah ada homolageo. Tidak ada pengakuan di hadapan Tuhan. Saudara, itu artinya saudara sedang mengubur masa lalu. Saudara tahu nggak? Kalau saudara selalu berpikir mengubur masa lalu. Dengan cara saudara menolak mengakui kesalahan. Menolak untuk menerima pengampunan. Saudara ingat ini. Apapun yang kita kuburkan. Dia bisa bangkit kembali pada saat yang tidak tepat. Maksud saya adalah apa? Kesalahan yang tidak pernah diakui. Kesalahan itu. Ya kan? Akan bangkit kembali ke dalam pikiran kita. Ke dalam keinginan kita. Dan kita ingin untuk melakukannya lagi. Jadi kita gak bisa menyangkali. Berpura-pura. Menutupi rasa bersalah. Saudara dan saya harus mengakui dan menerima pengampunan. Katakan amin. Saya berulang kali berkata bahwa Tuhan tidak menuntut kita sempurna. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Saudaraku, bertumbuh dewasa semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Itu yang pertama. Saudara, kalau kita tidak pernah akui, saudaraku, maka kita akan mengulangi. Yang kedua, ketika kita hidup dengan rasa bersalah,
kita cenderung suka menyalahkan orang lain. Logikanya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Begini saudaraku. Ya, kenapa kok kalau kita hidup dengan rasa bersalah nyimpen salah kita? Kan kita nggak bisa. Orang mungkin nggak tahu, kita tahu ini. Ini rasa bersalah ini saudaraku, itu yang menekan pikiran. Jadi kacau, perasaan jadi kacau, kehendak. Kita nggak bisa ambil keputusan yang tepat, saudaraku. Nah, untuk tenteramkan ini, kita coba untuk mengalihkan. Saudara, fokus perhatian diri kita dari beban rasa bersalah. Dengan cara apa? Salahkan orang lain. Lemparkan beban kesalahan. Lempar kesalahan. Nah, karena gini saudara tahu nggak? Ketika kita hidup dengan rasa bersalah, biasanya tuh ada semacam timbangan di dalam pikiran kita. Saya lihat sini, saya perhatikan saya ini. Ya, mungkin di sebelah sisi kanan ini, ya saudara, ini adalah beban rasa bersalah kita. Yang kesini untuk supaya ada keseimbangan, untuk tenteramkan hati, supaya kita bisa lihat diri kita baik-baik saja. Ini harus kita salahkan orang lain. Orang lain juga lakukan yang sama, kok salah juga. Supaya seimbang. Nah itulah yang makanya kadang-kadang gini. Orang terluka, melukai orang lain. Kalau kita diserang terus, kita ngomong apa, omongan kita dipakai untuk menyerang kita. Itu tanda, ini salah satu, ini orang hidup dengan rasa bersalah. Kalau orang hidup dengan rasa bersalah, dia suka menghakimi dan dia suka menghukum orang. Untuk tenteramkan diri dia. Ini yang bahaya sekali. Dan dia selalu melihat diri dia, ini adalah orang benar, yang baik. Ibu bapak saudara Kristus, saya bicara ini karena saya melihat bahwa biarlah setiap kita tidak menolak kasih karunia Tuhan. Tuhan, Yesus kita adalah gembala yang baik. Dia mau segarkan jiwa kita. Saudara Kristus, kalau kita hidup dengan rasa bersalah, tidak pernah mau akui. Ya kan, maafin saya ya. Saya sebagai pendeta, wah saya punya dosa dan kesalahan gede banget. Salah banyak, saya banyak buat salah saya. Tapi saya tahu ketika saya bersalah kepada Tuhan, saya cepat saya minta maaf. Minta ampun. Ketika saya bersalah kepada istri saya bersalah kepada para pengerja, saya kumpulan pengerja. Saya bilang saya sudah bersalah sama Tuhan, bersalah sama kamu istri. Ketika saya ungkapkan rasa bersalah saya siap. Tuhan sudah ampuni saya. Dan konsekuensi apa yang harus saya jalani, saya siap. Kadang-kadang orang kenapa mau hidup dengan rasa bersalah, dia simpen. Dia tidak mau akui kesalahannya. Karena dia takut dengan hukuman. Padahal saudaraku, kalau kita hidup dengan rasa bersalah, sebenarnya kita hidup dengan rasa terhukum. Tapi kalau kita akui itu, di sini bisa mengalami lega. Ketika Tuhan membebaskan kita dari hukuman. Waktu kita menjalani konsekuensi dari manusia. Itu damai sejahtera yang melampaui segala akal akan bekerja dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya ini penting. Saudaraku, coba lembut di hati ini. Saudara Yesus, ya kan lembut di hati. Ketika kita buka itu, jadi tiba-tiba apa? Kesalahan yang pernah kita akui itu di hadapan Tuhan, di hadapan orang. Kita minta maaf. Apa itu saudara? Ketika dia mau nyerang, mau bangkit lagi dari kubur, nggak punya kuasa kebangkitan dia. Dia nggak punya kuasa kebangkitan lagi. Apa yang menyebabkan kita jatuh bangun terus? Dalam kesalahan, dalam dosa, dalam kecanduan. Karena kita kubur dia. Saudara, kita tidak minta Tuhan yang mengubur. Kita kubur dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Amin saudaraku. Yang pertama, kalau kita hidup dengan rasa bersalah, ya saudaraku, kita akan ulangi terus menerus. Yang kedua, kita akan cenderung untuk menyalahkan orang lain, melempar kesalahan orang lain, menghakimi orang lain. Itu dengan gampang. Amin. Yang ketiga, ketika kita hidup dengan rasa bersalah, dengar baik saudara, kita akan menghukum diri kita sendiri untuk menebus kesalahan kita.
Ada banyak orang tidak menyadari. Dia gak sadar. Selalu dia bertanya dan berpikir, kenapa kok usahaku mengalami banyak kegagalan? Dia gak sadar. Kegagalan dia disebabkan oleh karena dia sendiri yang mensabotase keberhasilannya. Bagaimana penjelasannya? Ketika kita memelihara rasa bersalah atas perbuatan kita di masa lalu, dampaknya adalah kita nggak akan pernah merasa pantas untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Kadang-kadang nurani yang bicara, yang menuduh. Saudaraku, saudara bisa pamer apapun kehebatan, tetapi yang di dalam. Dan hasil, apalagi saudara sebagai hamba, kita sebagai hamba Tuhan, tidak ada buah jiwa-jiwa, tidak ada buah kebenaran yang dihasilkan dari orang yang hidup dengan rasa bersalah. Lihat buah pelayanannya, lihat buah pelayanan, lihat buah daripada kehidupan keluarganya. Saudara Kristus, karena kita hukum diri kita, kita ngerasa aku gak pantas diberkati. Kita berpikir bahwa aku harus bayar semua perbuatanku di masa lalu. Aku memang pantas untuk mengalami sakit penyakit ini. Aku pantas menderita kerugian, kebangkrutan, kegagalan. Memang ini hukuman dari Tuhan. Ya kan? Aku kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Dan berbagai macam penderitaan. Saya sendiri, ngeri gak? Ngeri saya. Rasa bersalah menyebabkan kita jadi orang gila. Lama-lama stres. Lalu kita meremehkan diri kita. Kita merasa tidak pantas. Ya kan? Untuk apa? Untuk sukses. Kita pantasnya gagal. Minder. Terus kita hukum diri kita. Saudara, rasa bersalah tidak akan mengubah dan menghasilkan yang baik dalam hidup kita. Hanya satu hal yang dapat mengubah hidup kita. Yang menghasilkan sesuatu yang baik dan dahsyat dalam hidup kita. Yaitu apa saudara? Datang ke salib Tuhan. Rendahkan diri, sederhana sekali. Akui segala kesalahan di hadapan Tuhan. Terimalah pengampunan dan kebaikannya. Saya percaya Tuhan itu gembala yang baik. Dia akan pulihkan hidup kita. Entah itu keuangan kita, kesehatan kita, pelayanan kita, bisnis kita, keuangan kita. Ya kan? Jika kita izinkan dia, segarkan jiwa kita. Pulihkan jiwa kita. Yaitu pikiran kita, perasaan kita. Dan kehendak. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar. Yang cerdas, yang cermat. Sangat ditentukan oleh pikiran yang jernih. Hati, perasaan yang tenang. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Saya berdoa setiap saudara menerima kebaikan. Salah satu kebaikan Tuhan dari Mazmur 23 adalah dia mau segarkan jiwa kita. Mari kita akan berdoa saudara. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sentuh setiap hati kami. Tuhan Kau pulihkan pikiran anak-anak-Mu menjadi pikiran yang jernih. Pulihkan setiap perasaan kami yang galau. Ya Tuhan, yang kacau. Buat perasaan kami menjadi perasaan yang tenang, yang senang. Biarlah Tuhan Kau berikan kami kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan, kekuatan untuk memilih apa yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh kasih-Mu ya Tuhan, dicurahkan tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan tidak cari prestasi atau performance. Tapi Tuhan mencari karakter yang mau membangun semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan.
Ampuni ya Tuhan. Mari saudara berdoa. Kalau Roh Kudus bicara, hati nuranimu berbicara, apapun itu. Mungkin kau dendam, kau benci dengan seseorang. Itu dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kau sedang mencuri, menipu, memanfaatkan, menggunakan jabatan, apapun pengaruhmu yang melukai orang lain. Mungkin kita ya tidak sadar, hidup dalam kesombongan, keserakahan, hawa nafsu. Mari datang pada Yesus. Mari datang, buka suaranya saudara. Akui, mari kita akui. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kau pulihkan jiwa kami. Supaya ya Tuhan kami bisa mengalami pemulihan dalam hidup kami ya Tuhan. Oh ya laba. Doa saudaraku, doa. Engkau dengarkan doa kami ya Bapa. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa mulai hari ini kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Kau sudah memberikan damai sejahtera-Mu dan Kau sudah memberikan kami kuasa-Mu ya Tuhan, untuk hidup ya Tuhan, berbuah lebat. Makasih Tuhan, banyak jiwa dapat diselamatkan. Biarlah karakter kami makin lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri ketulusan ya Tuhan sebagai hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Biar kami hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa berkati kedua tangan anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau buka tingkap langit-Mu. Curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan Kau hadir memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari katakan, Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan kacauan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai pada saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.